Masih semangat ya, masih terbawa ya semangat-semangat hit kemarin. Masih dong, masih. Luar biasa ya. Secara personal, saya berkecimpung di dunia event ini di 2004-2005. Waktu itu saya buat eventnya di Manggala, Patapang. Dulu itu kecenderungan apa ini, siapa ini, gitu. Belum dikenal juga Belum ya. jadi kenal dan job desk-nya juga terkesan dianggap remeh. Ya. Ini banyak kolaborasi besar di dalamnya. Ada teman-teman IO yang lain juga di naungan Backstagers. Ada yang sama teman-teman media soal Palu. Ada yang membuat event namanya Soal Palu Hub. Soal Palu Hub. Yes, jadi nanti itu ada tumpek blek lah. Tumpah ruah, semua community berpesta di situ. Namanya Soal Palu Hub. Ya doakan saja segera kita launching ya. Coming soon. Cuming soon. Coming so on. Cuming so on. Untuk Kuncinya. Kuncinya apa tuh? Sabar. Sabar. Oke. Satu sabar. Harus sabar. Nah, kali ini kita sudah ada di edisi ke-35. Nih salah seorang pemilik event organizer yang mengelola seluruh rangkaian acara HUT Kota Palu kemarin. Nah langsung aja nih kita sapa bintang tamu kita hari ini, ada Kak Budi Hilolo, owner event organizer Lebah Madu Indonesia. Kak Budi. Halo. Sehat Kak Budi? Sehat. Masih semangat ya, masih terbawa ya semangat-semangat HUT kemarin? Masih dong, masih. Luar biasa ya. Oke, jadi kita di sini mau bahas ya soal perayaan HUT Kota Palu kemarin yang sangat luar biasa, sangat besar, sangat megah. Tapi kita mau ingatkan juga nih buat penonton untuk stay tune terus ya sampai acara ini selesai, karena nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi akan ada 2 segmen kuis dan kita bagi-bagi hadiah nih. Hadiahnya apa? Ditunggu saja ya. Dan untuk sponsor kita kali ini ada Raja Penyet Mas Faiz, ada Raja Produksi Indonesia dan Backstagers.Sulteng. Tapi mungkin buat yang penasaran nih seperti apa sih keseruan dari HUT Kota Palu kemarin? Katanya ada cuplikannya atau gimana nih? Udah mau langsung kita play? Oke, kita lihat dulu nih. Mungkin ada nih yang belum tahu bagaimana keseruan yang kemarin. Sebelum kita bahas nih bagaimana behind the scene-nya. Oke, nih katanya ada cuplikannya. Kita lihat bersama ya. Project. Oh jadi ini H-3 ya, persiapannya itu dimulai dari H-3? Ya, ini tepatnya tanggal 23, hanya 3 hari. Progres untuk main stage sudah 80%. Tinggal untuk tracking saja kita gantung sama beberapa finishing. Ini alhamdulillah kita terbantu dengan tim-tim yang profesional, tim Raja Produksi. Ini perdana kita untuk tampil di HUT Kota Palu yang ke-46 tahun. HUT Kota Palu ini adalah yang ketiga kali hari ini yang kita handle. Alhamdulillah masih dipercayakan. Semua kedepannya memberikan hal-hal yang terbaru karena ini baru pertama kali. Oh ini panggungnya ya. Kita pakai contohnya yang hari diproduksi, kita pakai stage ukuran 12x12 dengan tinggi tiang 10 meter. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi intinya ini, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi di sini
ada Kak Budi nih. Jadi Kak Budi ini sebagai owner dari event organizer Lebah Madu Indonesia. Nah, tadi seperti yang kita lihat, berarti ini tadi persiapannya dari H-3 ya? H-3 prepare-nya untuk loading. Untuk loading barangnya. Betul. Oke, tapi sebelum kita bahas secara lebih jauh lagi tentang teknisnya, kita mau tahu dulu nih. Ini kan Kak Budi ini dipercayakan untuk menghandle acara sebesar ini. Ya. Berarti bisa dibilang Kak Budi ini bukan anak kemarin sore nih istilahnya. Maksudnya sudah berpengalaman ya tentunya. Ya. Kalau boleh tahu Kak Budi sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia event organizer? Oke. Jadi mungkin langsung saja basa-basi ya. Iya, oke. Jadi kalau secara personal saya berkecimpung di dunia event ini di 2004-2005 Oh, persisnya. sudah lama sekali. Yaitu main di kampus dulu kan kita, main dari binaan-binaan beberapa perusahaan rokok waktu itu. Jadi terbentuklah passionnya di situ, senang-senang eventnya di situ. Ya senang-senang berkreativitas, beride. Terus masuk Palu saya itu 2008 persisnya, 2007 akhir lah. Ya masuk event juga, buat event create pertama. Waktu itu saya buat eventnya di Manggala, patah panggungnya. Waduh. Sampai patah panggung. Ini zaman dulu itu, pakai musik cafe. Waktu itu kan kecenderungan anak mudanya kan suka hiburan-hiburan. Jadi kita buat satu konsep musik cafe, di dalamnya ada main DJ, ada bandnya juga, ada dance-nya juga. Itu 2007-2008 persisnya. Lama-lama alhamdulillah ya mungkin takdirnya suka event ya. Jadi lama-lama ya kita buat eventnya lebih besar lagi. Sampai di titik ini di 2024. Ya hampir 20 tahun ya mungkin ya. Sudah sangat, iya berapa tuh? Ya, hampir. Saya tidak jago matematika ya. Suka-sukanya begitulah kira-kira. Oh, tapi berarti tapi untuk masuk ke lebih mendalami dalam artian profesional itu sejak kapan? Oke, kalau secara menjadikan profesi ya, itu betul-betul di 2014. 2014. Ya persisnya. Jadi waktu itu kita belum buat perusahaan, saya sama partner saya berdua, dulu kompetitor malahan. Oh. Saya bawa brand lain, dalam hal ini IO sendiri, dia juga bawa IO sendiri, sama hobi, ketemu ngobrol, diskusi, akhirnya kita sepakat coba kita merger, buatlah namanya Lebah Madu tadi. Oh, Lebah Madu ini. Seperti itu. Oke, berarti sudah 10 tahun 10 ya tahun Lebah Madu ini ya. Dari 2014 persisnya. Kalau Lebah Madunya sendiri ini unik ya namanya ya, Lebah Madu. Ini boleh tahu nggak sih asalnya itu dari mana? Iya, jadi itu kita mulai persisnya dari garasi mobilnya juga, dari garasi rumahnya partner saya ini. Jadi berdua kita diskusi maksudnya, ngobrol ini apa sih nama perusahaannya. Jadi saya nyeletuk kalau bisa kita ambil dari, ya saya muslim, jadi saya bilang kalau boleh kita ambil dari bahasa Quran lah, apa doa-doa yang baik. Nah di situ ada surat An-Nahl, jadi An-Nahlnya artinya lebah. Ya muncullah kalau lebah saja kurang oke. Ini lebah apa yang kan ada lebah hutan, ada lebah banyak tipe lebah. Iya. Jadi jatuhnya ya diskusi langsung bilang bagusnya kita Lebah Madu deh. Oke. Dipanjangkan lah namanya Lebah Madu Indonesia. Lebah Madu Indonesia. Jadi pekerja keras, apa yang dia hasilkan bermanfaat, apa yang ditinggalkan pun bermanfaat. Oh, luar biasa ya, maknanya sangat dalam juga dan ternyata diambil dari nama ayat di Al-Qur'an surah di Al-Qur'an. Kalau saat ini timnya Lebah Madu sendiri sudah berapa banyak? Kan awalnya berdua tuh ya sama teman. Jadi secara manajemen kita juga ada show directornya juga, ada tim desain juga dengan part-part mereka masing-masing ya. Artinya di Lebah Madu itu manajemennya itu manajemen kekeluargaan. Siapa yang mau berekspresi, siapa yang mau berkarya, ayo kita punya wadah sama-sama. Kita punya ide yang bisa dibesarkan. Ya jatuhnya mewadahi sekarang, lebih kepada mewadahi teman-teman. Siapa sih yang mau beride? Ayo kita kolaborasi.
Hmm. Kalau dulu kan lebih ke single ya, maksudnya kita mainnya sendiri dan seterusnya. Nah ini saya dengan partner saya sering ngobrol bagaimana industri ini bisa maju. Caranya adalah salah satunya membuka ruang untuk para pekerja kreatif seperti ini, karena memang sebenarnya di I.O. ini kan kecenderungannya orang hanya melihatnya I.O. itu apa sih, gitu kan? Ya kalau melihat suatu event bilang dulu ya, kalau sekarang sudah mulai banyak informasi, Iya, sebenarnya sudah mulai banyak kesadaran edukasi, orang-orang. banyak informasi. Dulu itu kecenderungan apa ini, siapa ini, gitu. Belum dikenal juga Belum ya. jadi kenal dan job desk-nya juga terkesan dianggap remeh. Ya. Nah kemari-kemari bahwasanya I.O. itu sudah profesi dan suatu badan usaha, ada juga KBLI-nya dan ada asosiasinya. Dalam hal ini ada Backstager Indonesia. Di situ memang kompeten dunia profesi industri kreatifnya di situ, di bidang event organizer. Jadi banyak connecting, link, wadah di Backstager tadi, ya saling tukar pikiran, saling diskusi supaya juga industrinya bisa maju dengan teman-teman seprofesi kayak begitu. Nah berarti tadi kan Kak Budi ini sebagai owner I.O. Lebah Madu Indonesia yang juga menghandle acara HUT Kota Palu kemarin. Betul. Nah untuk acara semegah ini selama 3 hari itu kalau boleh tahu persiapannya sendiri tuh dari sejak kapan? Iya, jadi kalau ditarik ke belakang, alhamdulillah ini kan sudah kali ketiga ya persisnya ya. Oh berarti Lebah Madu ini sudah 3 kali Iya, menghandle kali untuk ketiga acara kita ini ya? handle, ini yang puncak di 2024. Artinya kenapa? Ini sebenarnya tukar pikiran juga, dan ini bukan hanya pure Lebah Madu sebenarnya, enggak. Oh. Ini banyak kolaborasi besar di dalamnya. Ada teman-teman I.O. yang lain juga di naungan Backstagers. Ada teman-teman dari Battle Boom, ada dari 96, ada dari Tagara. Banyak sekali. Kolaborasi sebelumnya juga teman-teman Baris Waktu, Mandalika. Banyak sekali. Nah, itu juga ya sama-sama kita diskusi bagaimana konsepnya seperti apa, bagaimana menyajikan acara ini supaya orang bisa berdiri lama. Karena orang kan standby itu kalau ditarik sebenarnya kalau dari running acara kan dari sore. Tapi memang orang fokus berdiri itu mungkin habis maghrib. Iya. Itu kan pulang sampai jam 12. Iya. Nah tugasnya I.O. itu mengontrol bagaimana orang berdiri ini bisa nyaman, satu. Yang kedua dia tidak merasa lelah. Nah caranya tidak merasa lelah, bagaimana hiburan itu terus memikat. Terus mereka merasa, sudah habis waktunya ya. Nah, Sampai tidak terasa ya, sampai tidak saking terasa. menikmatinya. Iya, jadi itu part-partnya itu harus kita prepare-nya jauh-jauh hari. Diskusi bukan hanya satu kepala. Makanya ada juga dari teman-teman, kalau tahun ini ya, kolaborasinya saya dengan teman-teman RNR juga dalam hal ini show directornya. Dengan Lebah Madu kita collab sama-sama, dari LO-nya ada teman-teman 96, dari backstage-nya ada teman-teman dari Battle Boom, medianya juga medianya teman-teman semua, banyak sekali. Maksudnya saya pada pribadi sendiri ataupun mewakili manajemen Lebah Madu sangat berterima kasih karena ide dan karyanya itu bukan satu orang punya gitu, betul-betul yang memikirkan ini. Bukan saya saja, tapi kita diskusi ini bagaimana, ini seperti apa, plan A, plan B, semua diatur, sehingga itu betul-betul kalau di BTS-nya ini, tapi sayangnya 17 menit ya. Iya, nanti di YouTube, nanti kita upload di YouTube, itu betul-betul euforia kepemilikannya itu event bersama itu sangat tinggi, sangat-sangat merasa miliki sama-sama karena berpikirnya bukan sendiri. Berpikirnya bersama-sama, seperti itu. Berarti kalau untuk total persiapannya sendiri sebelum hari H itu berapa, 1 bulan sampai sebulanan atau? Sebenarnya kalau dihitung running ya, maksudnya kita betul-betul incas. Kalau awalnya kan konsep gitu ya. Pas Kalau dari kita sudah mulai itu, meeting itu sudah mulai ya kurang lebih 27 hari lah. 27 hari ya, berarti ya hampir 1 bulan ya hampir untuk 1 bulan. persiapannya Iya, sendiri. diskusi teknikalnya ya. Teknisnya. Mulai dari layoutnya yang disepakati oleh klien dalam hal ini pemerintah, metodenya seperti apa, penyampaiannya bagaimana. Nah itu betul-betul teknikalnya di 27 hari. 27 hari Betul sebelum sekali. hari H. Sebelum hari H. Nah terus kalau untuk pas hari H-nya sendiri seperti yang Kak Budi tadi bilang,
bahwa IO ini berperan juga untuk bagaimana supaya penonton ini stay terus di tempat itu nyaman sampai akhirnya mereka tidak ingat oh ternyata sudah selesai acara selesai, ini ya. ya. Nah kalau selain itu pada saat hari H sendiri apalagi nih peran-peran IO sendiri di hari H-nya ini selama 3 hari itu? Iya, jadi memastikan yang pertama tadi penontonnya. Penontonnya. Yang kedua memastikan talentnya. Talentnya. Dalam hal ini mendirect talent itu kan mulai dari timeline-nya, bukan hanya sekedar talentnya tampil, mereka juga harus gladi, mereka juga harus dalam hal ini check sound, mereka juga harus blocking, dan itu memang kita atur part-partnya, dan kita atur memang waktunya sedemikian rupa supaya mereka bisa on time. Di backstage mereka juga dalam hal ini kalau dalam dunia IO itu kan lebih kepada teknikalnya itu rundown acara. Nah itu memang betul-betul dijaga timekeepernya supaya betul-betul waktunya tidak meleset. Kalaupun teknikal ada meleset itu bisa di plan B-nya di mana. Kayak begitu. Dan itu sudah dipikirkan memang Sudah, yang sudah. 27 hari sebelumnya itu ya. Persisnya seperti itu. Terus kalau untuk di setelah acaranya sendiri apakah IO itu masih berperan pada saat acaranya sudah selesai kah atau sudah tidak ada lagi? Ya pada prinsipnya setelah event closing kan kita 3 hari ya. Di 26 itu ada dalam hal ini ada sponsor yang bintang tamunya di handle oleh sponsor. Yang kedua 27 adalah gaungnya HUT Kota Palu itu sendiri. Di 28 itu kita mengenang tablik akbar, dalam hal ini ada tablik akbar mengenang ke peristiwa 28 September. Artinya tugas IO itu closingnya memang di saat closing acara. Di 28-nya secara teknikal. Tapi secara kewajiban pra-eventnya, post eventnya kita punya kewajiban bagaimana event ini betul-betul dikenang dan diingat oleh masyarakat Kota Palu bahwasannya kita pernah melakukan ataupun masyarakat pernah merasakan euforia HUT Kota Palu dan bisa dinantikan di tahun selanjutnya. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi memang tapi kalau dari caranya sendiri yang dilakukan sama IO ini untuk supaya ini dikenang terus sama masyarakat itu seperti apa? Ya, berarti kita harus membuat maksudnya seperti kenangan unforgettable moment ya. Kayak contoh kalau di dunia event itu kita harus memberikan part-part efek. Ada special effect kayak kembang api. Yang kedua ada namanya streamer itu konveti yang panjang, ada CO2 efek-efek gas. Ada efek-efek pyro istilahnya kembang api yang untuk di stage. Nah, efek-efek itu kan membekas sebenarnya ke para penonton yang tasnya langsung di depan. Ataupun di luar mereka melihat dari videonya. Itu euforia ataupun rasa itu bisa dikenal, oh kemarin kita waktu event itu ada ini loh. Oh iya gitu. Betul, Yang kedua ada beberapa talent-talent punya gimmick tertentu dalam penampilannya. Kayak yang kemarinnya itu ya, Iya, yang Wika ada, Salim itu ya. Ya, salah satunya ada Wika Salim. Itu tuh pasti bakal diingat banget tuh sama Pasti si diingat. siapa namanya tuh yang kemarin? Ivan kalau nggak Ivan, iya. Halo Ivan kalau kamu nonton. Oke, jadi Iya, seperti kayak itu ya. Jadi memang ini berusaha supaya acara ini selalu dikenang dan dinantikan terus untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke, jadi kita sekarang mau kuis dulu nih, Boleh. Kak Budi. Kita mau bagi-bagi rezeki dulu nih buat penonton live Instagram Show Al Palu. Jadi di sini kita akan bagi-bagi voucher, 2 macam voucher. Jadi vouchernya ini yang pertama ada voucher renang gratis di Deva & Key dan voucher yang kedua itu voucher makan di Raja Penyet Mas Faiz. Nih terkenal sekali ya. Nah, tapi ini untuk 1 orang pemenang. Nah, jadi di sini saya akan nanti membacakan pertanyaan dan silahkan ditulis di komentar jawabannya. Oke, jadi yang paling cepat dan menjawab yang tepat itu akan dipilih sebagai pemenang. Nah, pertanyaannya itu adalah apa peran Kak Budi dalam perayaan HUT Kota Palu? Nah, Kak Budi ini sebagai apa nih? Oke, sebenarnya gampang sekali nih ya. Di flyer juga sudah ada. Kita tuliskan di situ. Sambil menunggu kita mau terima kasih juga buat sponsor kita hari ini ada Raja Penyet Mas Faiz, ada juga Raja Produksi Indonesia dan Backstagers.Sultan. Nah, buat
buat teman-teman nih yang cari rekomendasi tempat makan, nih di sini kebetulan ada Raja Penyet Mas Faiz. Ini menunya ada banyak ya, mulai dari ayam, iga, seafood, terus juga bakso dan pokoknya banyak banget menunya. Dan kamu juga bisa pesan buat tumpeng kalau ada acara, dan bisa pesan nasi kotak juga nih kayak gini nih. Terus kalau mau coba menunya itu ada di Jalan Ahmad Yani, Jalan R.E. Marta Dinata, dan Jalan Basuki Rahmat. Dan dia itu buka dari jam 10 pagi sampai jam setengah 12 malam. Sampai tengah malam nih bukanya ya. Dan Instagramnya boleh dicek langsung di Raja Penyet Mas Faiz. Oke, sudah ada nih nama pemenangnya. Kita lihat ya. Pertanyaannya tadi, apa peran Kak Budi di perayaan HUT Kota Palu? Katanya sebagai owner I.O. Lebah Madu. Gimana nih, benar atau salah kan Kak? Perannya sebenarnya untuk HUT Kota Palu itu event organizer, bukan ownernya. Oh oke, tapi event organizer. Event organizernya ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya, kita hargai. Selamat buat Peanut Butter mendapatkan voucher. Oke, itu ya tadi ya, diluruskan sedikit ya. Ya. Sebagai I.O. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol sama Kak Budi. Nah, pertanyaan selanjutnya ini untuk tadi kan dijelaskan kalau I.O. Lebah Madu ini sendiri sudah 3 kali ya menghandle acara HUT Kota Palu sendiri. Nah, kalau boleh tahu untuk konsep tahun ini ada nggak sih perbedaan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, secara konseptual hiburan entertainnya kurang lebih sama ya, gestarnya ibu kota, hanya touch-nya dalam visual yang berbeda. Yang dulu visualisasinya kita agak lebih small, lebih kecil. Nah ini mungkin lebih big lah, lebih besar, agar pesan-pesan karyanya lebih dalam ke sana. Seperti ini juga berkaca dari tahun ke tahun. Yang awalnya merasa yang di belakang kurang oke. Berarti dievaluasi di tahun selanjutnya dan dikembangkan lagi konsepnya. Banyak memang tidak semua sempurna ya, dalam suatu event itu tidak semua sempurna. Pasti ada part-part yang lost atau yang tidak bisa kita handle. Tapi semaksimal mungkin kita bisa menyajikan ke masyarakat Kota Palu melihat perayaan ini bersama-sama. Karena memang dalam hal ini harapannya semua dikenang, bisa diingat. Ataupun bukan Lebah Madu pun, kedepannya pun ini yang handle itu tidak masalah. Maksudnya menjadi ditunggu-tunggu HUT Kota Palunya, seperti itu. Jadi ada kedepannya nanti, kapan lagi HUT Kota Palu, siapa lagi nih bintang tamunya, terus gimana dengan kreativitas anak Kota Palunya, maksudnya hal ini community dan seterusnya, itu tetap harus dibawa untuk bisa melihatkan karya-karyanya teman-teman yang ada di Kota Palu. Seperti itu sebenarnya. Tapi untuk perbedaan yang signifikan mungkin dari segi temanya ya? Iya, jadi memang lebih pada tema. Yang pertama itu moving faster, moving together ya. Bergerak bersama, bergerak lebih cepat. Yang kedua, begitu ya kemarin ya. Kedua, dia bergerak semakin cepat. Yang ketiganya bergerak lebih maju. Begitu. Nah, perbedaannya juga sebenarnya itu tadi, yang mencolok adalah produksi sebenarnya, lebih mencolok. Kenapa? Karena di setup lebih besar lagi. Yang biasanya kita pakai panggung yang hanya 10-12, ini sudah lebih besar sedikit dengan konseptual event festival. Terus tingginya lebih tinggi, yang biasanya kalau setup rigging itu kan hanya 8 meter, ya top-top 8 lah, atau 7, ini kita sampai 10 meter roofnya itu. Terus selanjutnya giant videotronnya kan, besar videotronnya itu yang biasanya hanya ukuran 3x4, ataupun tengahnya kita buat 8x3. Nah sekarang sudah 5x10, di delay lagi di FOH 6x3, di delay lagi sampai di mini stage itu. Jadi memang mengcover area untuk visual itu memang tantangan yang besar, supaya mengkonekkan antara main stage sama penonton dan mini stage-nya, agar supaya tersampaikan semua konsep acaranya seperti apa. Nah itu alhamdulillah juga dari teman-teman Raja Produksi, dalam hal ini vendor produksi equipment-nya,
berkolaborasi juga dengan teman-teman RNR itu betul-betul solid. Banyak hal-hal baru yang dilakukan, sampai dari teknikal, konseptual cahaya dan seterusnya itu betul-betul digodok dengan matang. Oke, berarti memang ini untuk tahun ini memang dibuat menjadi lebih besar memang ya, lebih megah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi kalau untuk pasti yang berbeda juga ini salah satunya yang paling ditunggu-tunggu masyarakat pasti artisnya ya, tentunya. Nah, tapi ini nih yang banyak menjadi pertanyaan netizen ya, mungkin saya wakili ya. Jadi awalnya untuk HUT Kota Palu yang ke-46 ini banyak netizen yang minta Sheila on Seven gitu, tapi untuk saat ini mungkin belum ya. Nah, untuk pemilihan bintang tamunya sendiri itu sebenarnya dari pihak IO kah yang menentukan atau kayak gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya Sheila on Seven ini juga waktu HUT yang kedua itu banyak maksudnya banyak minta, saya sendiri juga mau sebenarnya. Tapi cuma memang minta ampun susahnya. Oh, memang susah ya? Susah sekali. Maksudnya susah sekali karena yang minta bukan hanya Kota Palu kan, yang minta satu Indonesia. Oke, berarti kita banyak saingan nih bukan yang mau saingan, hadirkan mungkin Sheila on Seven. dari list itu mungkin paling bawah. Sudah paling bawah, sudah banyak antrian. Terkait Sheila ya, terkait Sheila. Yang kedua juga kalau kita mau artis ini kan juga sebenarnya kecenderungannya pendanaan persisnya sebenarnya. Banyak hal-hal yang harus dipikirkan. Karena tidak serta-merta artis A yang harus kita undang dan memang harus itu, banyak pertimbangan-pertimbangannya. Nah, dalam hal ini kenapa Judika pun juga itu memang di list juga siapa nih kira-kira yang bisa. Nah, terkait yang hari pertama itu juga ya di list juga dari pihak sponsor kan. Kira-kira siapa nih yang bisa. Kan biasa begini, bisa kita tembusi, waktunya tidak tepat, tabrakan. Yang kedua biasanya mepet waktunya. Tabrakan itu betul-betul harinya sama tabrakan. Kedua biasa mepet flightnya, maksudnya nggak bisa nih, walaupun kosong dari sini ke sini di connecting itu agak susah, nggak mau ambil resiko. Jadi memang harus jauh-jauh hari. Nah, contoh ini kan PR besarnya ini ya semoga saja ataupun siapapun ya kalau memang bisa Sheila on Seven siapapun mau. Sangat mau. Kita semua ini yang tahun depan ya gimana? Tahun depan? Ya, belum ya? Jangan belum dijanji, tahu cuma maksudnya kan dicoba. Siapa tahu. Diusahakan ya. Sangat diusahakan. Sangat diusahakan. Jadi itu ya buat yang nanya-nanya Sheila on Seven, karena banyak sekali nih yang komen-komen, bahkan pada saat videonya pengumuman bahwa akan ada HUT Kota Palu itu sudah banyak komennya yang minta. Tapi memang tadi sudah seperti itu ya, sebenarnya ada mekanismenya juga, dan kita juga memikirkan apakah dia ini bisa hadir atau tidak, jadwalnya bertabrakan atau tidak, jadi seperti itu. Betul sekali. Oke, terus nih kita lanjut lagi nih, ini kan Kak Budi sudah lama juga sekali berkecimpung di dunia event organizer dan sudah 3 tahun juga menghandle acara HUT Kota Palu. Tapi untuk di HUT tahun ini sendiri, apa sih kayak tantangan terbesar yang dihadapi begitu dalam menghandle acara ini? Sebenarnya tantangannya hampir sama ya. Dan di event itu nggak bisa kita mengatakan susah. Ya kadang susah, kadang juga lebih mudah. Dan memang tantangan paling utama itu tantangan bagaimana meng-create konsep itu agak beda. Maksudnya agak beda itu yaitu tadi untuk dikenang supaya ini kemarin begini, ini sekarang begini. Tantangannya di situ. Lebih kepada ide kreatifnya seperti apa, penyajiannya seperti apa. Nah, harapannya itu tadi part-part event ini ke depannya, kembali lagi siapapun selanjutnya, itu harapannya bisa menyajikan event-event yang berbeda lagi dari tahun sebelumnya. Supaya untuk dikenang 1 tahun lagi. Betul. Jadi pesannya dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara juga sampai ke masyarakat. Mereka bisa lebih lebih enjoy gitu loh. Dapat penyajian yang baru, ternyata ada ini loh, ada talent-talent ini, ada seperti ini penyajiannya begitu. Lebih ke sana. Kalau secara teknikal hampir semua sama.
Hampir sama-sama ya. Iya. Berarti lebih ke ide. Ke ide kreatifnya dan juga jadi tuangannya tuh ide kreatif, penunjangnya produksi. Oke. Ya, maksudnya dan cara eksekusi iya, ide itu eksekusi ya. ide. Contoh langsung konkretnya umpama idenya A, muncul di bawah konsep desain. Nah, itu kan tantangan juga bagi tim desain. Dibawa lagi tim medsosnya. Tantangan juga bagaimana mendirect medsosnya. Terus tantangan lagi ke talentnya. Mereka bisa enggak dengan part-part ini menyajikan seperti yang dimau oleh event organizer untuk mengikuti konsep perannya seperti apa. Dan yang terakhir sudah pasti produksiannya. Contoh di mana namanya di part yang Kota Palu ke-46 ini kan kita memakai namanya rigging lightingnya yang memang baru dibuat. Artinya baru dibuat ini baru kita pola-pola teman-teman yang ada di luar supaya bisa lebih bisa lebih menarik pencahayaannya. Seperti itu jadinya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita mau bagi-bagi hadiah lagi nih buat penonton live Instagram Show Al Palu. Nah, jadi di sini seperti sama hadiahnya nih kayak tadi, ada 2 macam voucher. Yang pertama voucher renang gratis di Diva Enki dan voucher makan di Raja Penyet Mas Faiz untuk 1 orang pemenang. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan dan silakan tuliskan di komentar jawabannya. Nah, pertanyaannya itu adalah, gampang sekali nih. Di mana lokasi perayaan HUT Kota Palu yang ke-46? Silakan jawabannya ditulis di kolom komentar. Yang tercepat dan yang menjawab dengan tepat akan mendapatkan voucher gratis nih buat renang. Habis berenang bisa makan di Raja Penyet Mas Faiz. Nah, sponsor kita hari ini kita juga mau terima kasih buat Raja Produksi Indonesia, ada juga Backstagers, Sultan dan Raja Penyet Mas Faiz. Oke, gimana sudah ada nama pemenangnya? Oh iya, by the way yang menjadi sponsor ini Raja Produksi Indonesia yang menyuplai dari segi logistik ya berarti ya? Betul sekali. Oke, nih. Dari segi produksi persisnya. Dari segi produksi. Betul. Oke, sini sudah ada dari nanti aja ya namanya. Jawabannya dulu nih. Di mana lokasi perayaan HUT Kota Palu yang ke-46? Jawabannya di Lapangan Fatulemo. Dan benar sekali, selamat untuk @padoli_. Mendapatkan voucher renang gratis dan voucher makan di Raja Penyet Mas Faiz. Enjoy ini berenang. Iya, bisa olahraga ya, berenang. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Kalau boleh tahu nih, Kak Budi nanti ini akan ada event apa lagi nih ke depannya? Ya, ini seru ini ya. Ya, apa tuh? Orang Jadi pada penasaran. ke depannya event paling terdekat kita itu ada Togen Half Marathon di Ampana dan juga ada event ini ditunggu-tunggu nih. Apa tuh? Kita insya Allah ada bareng sama teman-teman media Soal Palu, ada membuat event namanya Soal Palu Hub. Soal Palu Hub. Yes, jadi nanti itu ada tumpuk blek lah, tumpah ruah, semua komunitas berpesta di situ. Namanya Soal Palu Hub. Ya doakan saja segera kita launching ya, coming soon, coming soon. Coming soon. Coming soon. Didoakan ya semuanya semoga. Iya. Tapi ini sudah boleh dibocorkan Kak untuk kira-kira bulan berapa gitu? Yang kalau bulannya jangan dulu ya. Jangan dulu ya, Jangan, coba ditunggu dulu supaya biar enak. Biar penasaran ya. Tapi yang jelas pasti ada Soal Palu Hub. Itu memang tempatnya pestanya teman-teman komunitas. Kreativitasnya di situ kita tuangkan. Ini kan kolaborasinya dengan media Soal Palu juga. Kan teman-teman yang pikirkan idenya juga dari teman-teman media juga seperti itu. Jadi pokoknya pentingin aja Instagramnya. Ya. Instagram Soal Palu ya bakal diinfokan juga di situ. Siap. Jadi ditunggu, silakan ditunggu eventnya. Tapi ini mungkin satu lagi nih pertanyaan buat Kak Budi nih. Sebenarnya untuk membuat acara sampai bisa sesukses ini dan juga ini tentunya kalau saya pribadi juga acara yang kemarin itu sangat membekas sih.
sangat berkesan juga. Bagaimana sih apa kunci suksesnya sampai acara ini bisa berjalan dengan meriah dan menjadi kesan bagi banyak orang gitu. Sebagai seorang IO, kuncinya apa tuh? Sabar. Oke. Sabar. Harus sabar. Yang kedua, niatnya harus baik, harus lurus. Ibaratnya lurus ini egoisnya harus ditekan, lebih sabar, lebih memahami secara visualnya 360, nggak boleh kacamata kuda, harus lebih melihatnya, perspektifnya lebih banyak supaya event ini berjalan dengan lancar, semua kepentingan dan semua ide dan semua tenaga, moral, material semua menjadi satu dan mengerucut ke kesuksesan event tersebut. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangannya dulu dong buat Kak Budi. Dan terima kasih banyak Kak Budi sudah mampir ya. Karena kemarin kita yang diundang ke HUT, sekarang giliran kita nih yang undang. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih banyak dan terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita hari ini. Dan sebelumnya kita juga mau ingatkan untuk yang belum menyaksikan episode sebelumnya boleh mampir ke channel YouTube kita di Soal Palu. Dan juga untuk tahu siapa lagi nih bintang tamu selanjutnya boleh follow Instagramnya soalpalu.tv. Terima kasih untuk sponsor Raja Penyet Mas Faiz, Raja Produksi Indonesia dan Backstagers.Sultan. Saya Latifah pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.